Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, kita dalam kondisi pasca banjir, yang mengalami pasca banjir, karena baru-baru ini negeri kita dilanda banjir besar-besaran, ya, terutama di Aceh Tamiang, di Aceh Gailues, di Kota Cani Aceh, di Bener Meriah atau Takengon Aceh, ya, dan di Sumatera Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Langkat, ya, Tanjung Pura, Batang Serangan, Sai Seberang, Besitang, Setabat, Medan dan seputarnya, ya, banjir di mana-mana, termasuk di Sumatera Barat, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita saksikan dari dunia maya atau dari televisi, berita-berita, ya, bahwa musibah yang paling besar terjadi adalah di Aceh, yang banyak, ya, menghabiskan, melenyapkan harta benda. Hampir rata-rata rumah tenggelam dan hanyut, habis rata dengan tanah. Kemudian kendaraan, ya, sepeda motor atau mobil banyak yang hanyut, banyak yang bergeser, ya, mungkin juga ada yang hilang, dan bahkan berapa nyawa juga yang mati karena kelaparan atau terjebak banjir. Ada yang mati di dalam mobil seperti di Aceh Tamiang sampai membusuk, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah lagi lampu listrik padam, ya, ditambah lagi sembako tidak ada. Ada beberapa hari sembako tidak ada, hingga menyusahkan. Bahkan banyak jembatan-jembatan atau titik yang putus karena diterjang banjir, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, musibah bencana yang terjadi ini, apakah sekedar kita tonton saja? Atau kita beranggapan ini kan fenomena alam? Alam tidak bersahabat. Ada yang mengatakan alam sedang murka, ya. Nah, secara tidak langsung, teman-teman, ungkapan-ungkapan kata seperti ini merupakan ungkapan kata-kata yang sangat menyesatkan. Kenapa? Karena yang mengatur alam semesta itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakini dulu, yang mengatur alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang mendatangkan banjir, musibah, bencana itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memberikan pesan kepada kita agar kita kembali kepada jalannya. Bukankah musibah, bencana yang meluluh lantakkan harta benda, ya, bahkan ternak nyawa habis, itu karena dosa-dosa kita, ya. Musibah, bencana, baik itu banjir, tanah longsor, tsunami, gempa, itu karena dosa-dosa manusia. Dan sekiranya manusia itu berbuat baik kepada Allah, manusia itu taat kepada Allah, manusia soleh kepada Allah, Allah tidak akan turunkan bala. Anda bisa lihat Allah berfirman dalam surat Al-Hud, ya, ayat 117.
Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya berbuat kebaikan. Jelas ya? Allah mengatakan Allah tidak akan membinasakan negeri-negeri, kampung-kampung, dusun-dusun, desa-desa, kota-kota. Tidak akan Allah binasakan sekiranya penduduknya berbuat kebaikan, sekiranya penduduknya beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Tidak akan Allah turunkan musibah bencana itu. Ya. Berarti dari sini bisa kita petik dan kita pahami bahwa musibah bencana itu terjadi atau datang atas dosa dan kesalahan kita, yang selama ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini kita meninggalkan sholat 5 waktu, yang selama ini kita menghalalkan riba, yang selama ini kita bermaksiat, yang selama ini kita suka berurusan dengan dukun, mendatangi dukun, mendatangi peramal, minta bantuan kepada mereka, minta bantuan kepada jin, minta bantuan kepada roh-roh leluhur. Padahal dalam Islam tidak ada arwah gentayangan. Mereka meminta kepada roh-roh leluhur mereka, ya, kepada arwah-arwah para wali. Nah, makanya Allah turunkan bencana, musibah itu atas dosa dan kesalahan kita, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebenarnya memberikan pesan kepada kita dengan kejadian takdir ini agar manusia kembali kepada jalannya, kembali kepada jalan yang benar, agar manusia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya musibah itu termasuk rahmat, ya, dan itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Dengan datangnya musibah, mungkin Allah ingin mengampunkan dosa-dosa kita. Ya, dengan datangnya musibah, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, atau ingin mengangkat derajat kita agar supaya kita bisa masuk surga. Karena mungkin dengan amal soleh kita tidak cukup mengantarkan diri kita bisa masuk surga. Dengan Allah datangkan musibah yang berat, yang besar, dan itu akan mengangkat derajat kita agar kita bisa dimasukkan Allah ke dalam surga. Oleh karena itu ambil pelajaran musibah bencana ini. Tidak sekedar ditonton saja, tidak. Ambil pelajaran, ambil hikmahnya. Ya. Karena jadikan dia sebagai itibar, sebagai pelajaran. Dan ini pelajaran yang nyata, teman-teman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau saya perhatikan di Kuala Simpang, di Aceh Tamiang, itu hampir rata-rata kampung itu rata. Habis kota Lintang, habis tinggal masjid. Ya. Ini setahu saya ya, teman-teman, Kampung Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, itu habis kampungnya, tinggal masjid. Kemudian Kampung Sesekumur, itu habis kampungnya, tinggal masjid. Ya. Kemudian Kampung Babu, habis tuh kampungnya, tinggal masjid, teman-teman. Ya. Dan mungkin yang lain itu seperti itu juga. Ini yang sudah tahu saya ya, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas ya, Allah berfirman, zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali kepada jalan yang benar, ya, kembali kepada tauhid, untuk atau agar meninggalkan perkara-perkara syirik.
meninggalkan dukun, meninggalkan tangkal, meninggalkan jimat, kan itu musyrik, ya. Meninggalkan membuat sesaji-sesaji dengan alasan untuk leluhurnya, untuk arwah sipolan sipulin. Tidak ada arwah itu makan lagi, tidak ada. Dan ini kebodohan ya teman-teman. Dan ini perbuatan syirik akbar. Ya, kembali. Yang tadinya tidak sholat, mulai sholat. Yang tidak berjilbab, mulai jaga pakaian hijab. Ya, suruh kembali. Yang tadinya tidak pernah baca Al-Quran, mari kita pegang Al-Quran, mushaf, kita baca setiap hari. Ya, yang belum tahu baca Quran, mulai untuk belajar. Yang kurang paham ilmu agama, ikut majelis ta'lim, tuntut ilmu agama. Pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi beserta dengan pemahaman salafus salih, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena Allah memberikan pesan seperti itu agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.